Udah ngerti sejarah brand dong? Kalau belum, coba cek deh. Ada video saya yang lain yang ngomongin soal sejarah brand gitu. Nah, kali ini saya mau bahas soal brand transformasi gitu kan. Jadi brand pun juga bertransformasi gitu ya. Awalnya brand ini digunakan sebagai pembeda gitu kan. Pembeda itu bukan cuma sekedar beda merah, kuning, biru, enggak, tapi juga beda itu beda penanda pembeda terhadap kualitas di dalamnya. Ketika logonya ini kualitas produknya kurang lebih kayak begini, ketika logonya apalagi kualitasnya juga bisa beda lagi. Jadi memang benar-benar berbeda gitu ya. Nah, cuma itu tadi. Jadi yang harus dilihat adalah brand itu bukan cuma beda nama, bukan cuma beda logo, tapi secara keseluruhan tuh memang harus berbeda. Maka dari itu kalau kalau apa ya teman-teman pemilik brand datang ke apa namanya ke agency gitu ya, ke konsultan, selalu ditanya brand ini bedanya apa sih dibanding itu. Ada yang namanya USP, unique selling proposition, atau apapun itulah yang sejenisnya, itu istilahnya banyak banget. Nah, yang dicari itu pembedanya. Bedanya apa? Bukan cuma oh bedanya brandnya ini yang itu gitu kan. Nggak bisa begitu gitu loh. Jadi brand itu memang jelas harus punya pembeda. Nah, tapi ada nggak sih brand yang sebenarnya secara fisik, secara fitur tuh nggak beda? Ada. Contohnya apa? Misalnya ya, ini secara feature, secara nature ya. Contoh misalnya kalau ngomong retail itu tuh kayak apa? Supermarket, convenience store, minimarket, hypermarket gitu ya. Semua itu kan sebenarnya yang dijual bukan barangnya dia jual barangnya orang. Kalau beli susu ya susunya apa? Susu ultra kah atau susu apa namanya ya apapun itulah ya, susu bendera kah atau apapun itu gitu. Nah, kalau keju juga ya sama, kejunya punya orang, dan susu keju segala macam ini dijual di tempat A, itu dijual juga di tempat B, dijual juga di tempat C, sehingga beda. Nah, sehingga sama tapi tetap harus ada bedanya. Bedanya apa? Kita lihat deh orang yang datang, kalau balik lagi ke retail ya, orang yang datang ke furniture aja deh, kita ngomong orang yang datang ke Informa sama ke IKEA, itu ekspektasinya beda. Bisa orang yang sama tapi ekspektasinya beda. Indomart sama misalnya apa ya Farmers Market deh gitu, itu juga beda. Sogo sama Metro juga ada bedanya. Di Benhams ya semua beda gitu dah. Jadi memang walaupun tidak secara fisik itu bisa berbeda, brand ini lebih gede dari produknya sendiri, lebih gede dari layanannya. Dia harus bisa kasih sesuatu yang berbeda gitu. Bisa dari sisi layanan lebih baik, bisa dari atmosfernya lebih enak, bisa dari pilihan lebih lengkap, bisa dari karakternya yang lebih keren aja gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus dibangun. Nah, awalnya pembeda tuh habis itu jadi penanda gitu ya. Brand mulai berubah jadi penanda. Penanda dalam arti apa? Oh, kalau misalnya beli produknya Toyota, udah deh aman, harga jualnya pasti bagus gitu kan. Nggak susah-susah nanti cari tempat servis gitu kan, bengkel mana aja bisa gitu kan, harga jual juga oke, nggak rewel dan lain sebagainya. Kalau milih komputer misalnya udahlah, kalau produknya Apple tuh udah aman lah, udah pasti keren, bagus, reliable dan lain sebagainya. Terus elektronik misalnya, oh kalau kita pilih elektronik apa namanya consumer elektronik kayak Samsung gitu ya, entah kulkas, entah mesin cuci, entah apapun, udah deh aman, gak usah pusing gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena brand ini dijaga dengan ngejagain apa ya, mutunya konsisten. Jadi garansi, atau garansi dalam tanda kutip ya, itu dijaga gitu. Maksudnya memang saya menggaransi bahwa produk ini kualitasnya sesuai, itu tugasnya brand, dan akhirnya brand ini jadi penanda gitu ya. Nah, tapi apa namanya, dalam tahap tertentu malah brand ini bisa menciptakan sugesti terhadap produknya itu sendiri. Kalau awalnya dibilang brand itu sebagai apa ya, sebagai penanda doang bahwa produk ini tuh, kalau produknya brandnya ini tuh bagus, ini bisa kebalikan. Ketika brand udah begitu gede, kita pun juga bisa lebih apa ya, meng-create sugesti bahwa produk ini lebih bagus. Contoh apa? Saya kalau bawain workshop gitu ya, saya selalu ngelakuin namanya water test. Water test tuh gini, saya keluarin apa namanya air mineral yang harganya ya berapa lah, 5.000 satu botol, terus saya keluarin yang harganya 35.000 gitu kan, biasanya botolnya botol beling. Nah, terus abis itu sebenarnya di belakang udah saya tuker airnya gitu kan, udah saya tuker, terus abis itu saya tutup lagi sehingga nggak kelihatan kayak itu udah dibuka. Terus abis itu udah saya tawarin, ini coba kamu cobain yang 5.000, satu lagi cobain 35.000. Terus habis itu saya tanya, lebih enak yang mana sih gitu kan. Nah, sebagian besar itu banyak yang bilang, wah yang 35.000 nih lebih enak gitu kan.
terus begitu kita tanya kenapa lebih enak, dia lebih manis, dia nggak pahit atau apapun lah ya, karangannya banyak gitu, dan itu sugesti. Kenapa? Karena begitu mereka tahu di belakang udah saya tuker, baru dia iya ya agak malu juga. Nah jadi orang-orang mulai ngalamin bahwa itu sugesti. Jadi ketika kita beli brand, kalau ketika brand udah segitu gede, ketika kita beli pun kita juga mensugesti diri kita bahwa oh ini lebih bagus gitu ya. Nah terus ini berubah lagi, berkembang lagi, bukan cuma sekedar awalnya pembeda, terus penanda, terus habis itu jadi meng-create sugesti. Yang terakhir itu sekarang udah sampai brand ini jadi pembeda konsumen gitu, ngebelah-belah orang. Oh kalau contoh misalnya kita suka nggak suka ya, kita menilai orang juga salah satunya dari brand apa yang dia pakai. Orang yang naik mobil BMW, naik Mercy gitu ya, dianggap wah ini orang kaya. Orang yang pakai Apple dianggap wah ini orang kreatif dan lain sebagainya. Jadi ini jadi penanda asosiasi terhadap tribe itu ya, terhadap kelompok itu gitu kan. Apple juga sama, pengguna Apple tuh dianggap apa, anak Harley itu digunakan sebagai apa gitu kan. Nah semakin advance satu brand gitu ya, pembicaraannya tuh jauh dari sisi feature gitu loh, udah nggak ngomongin lagi dia bisa apa gitu. Bukan berarti feature jadi nggak lebih penting, tapi feature itu sudah jadi jadi hygiene factor. Jadi kayak udah wajib gitu, udah wajib bagus, tapi tinggal habis itu saya bisa dapat apa dari sana gitu, sehingga pembicaranya udah lebih ke tribe gitu kan. Saya masuk kelompok apa sih, apakah kelompok orang yang trendy atau kelompok orang yang konvensional atau apapun itu gitu loh. Jadi kita sudah mulai diarahkan untuk menciptakan loyalty beyond logic gitu kira-kira. Nah tinggal pertanyaannya, brand kita tuh sekarang sudah ada di level mana